Nama saya Meike Lolong. Walaupun saya sedang dalam keadaan pemulihan dari sakit penyakit saya, tapi saya berterima kasih pertama kepada Tuhan, juga kepada PD PKK Gloria yang memberi saya kesempatan untuk tetap dapat bersaksi, menceritakan kebaikan dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Agustus tahun lalu, mendadak saya dalam seminggu itu mengalami kelumpuhan. Jadi ketika saya masuk di IGD, kaki saya ini nggak bisa bergerak dari perut ke bawah, ditusuk jarum, dicubit, udah nggak ada rasa. Dan saya bersyukur, pastilah karena pertolongan Tuhan, saya bertemu dengan dokter yang tepat, Dokter Syaraf, untuk mengoperasi tulang belakang saya. Nah, ternyata Dokter Syaraf ini berkata, tulang belakang saya itu yang nomor 3, 4, 5, 7 sudah hancur. Nomor 2, 6, 8 dipasang pen karena dikepung kanker. Dan kalau tulang punggung yang kena kanker, dokter berkata ini cuma kecipratan. Kita mesti cari di mana induknya. Dan setelah dicari, ternyata kanker getah bening dan kanker payudara saya 15 tahun lalu itu kambuh, relapse. Sehingga menyerang seluruh tulang punggung, kemudian juga menyerang saluran ginjal sehingga ginjal bengkak, dan juga paru-paru terpapar, lapisan perut terpapar. Maka saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan memberikan dokter-dokter untuk menolong. Puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan untuk saya untuk melayani Tuhan. 15 tahun lalu saya pernah kena kanker. Tapi kan kata orang-orang kalau sudah 5 tahun, 10 tahun sudah bebas katanya kan. Jadi setelah 7 tahun saya nggak pernah periksa-periksa lagi. Memang sih ada takutnya juga, nanti kalau saya periksa tiba-tiba saya ada kanker lagi. Jadi lebih baik nggak usah periksa gitu kan. Tapi sejak 2 tahun lalu saya kayak diare terus. Saya sampai berat badan turun 40 kilo lebih. Saya turun. Saya udah pergi ke segala dokter, dibilangnya asam lambung, mah, atau GERD, atau banyak pikiran, atau dendam katanya kan. Jadi saya udah minum segala obat 2 tahun, udah dendam apa lagi, ya pokoknya saya mengaku dosa lah terus supaya gak sakit lagi. Tapi kok makin parah, makin parah. Agustus tahun lalu saya harus ke Vietnam, tapi mendadak tiba-tiba dalam 1 minggu kaki saya jadi lunglai. Jadi jadi lunglai gitu. Dan akhirnya saya terjatuh di WC gak bisa jalan. Saya minta tolong dibawa ke IGD. Ke IGD waktu itu mau BPJS kan IGD di mana RSCM itu 150 orang di sana IGD itu ya. Tapi singkat kata adalah akhirnya saya di MRI dan ternyata tulang punggung saya sudah dikepung kanker. Jadi tulang ketiga, 4, 5, 7 udah hancur. Jadi dipasang pen 2, 6, 8. Sehingga saya waktu itu lumpuh langsung
Dan saya ingat ayah saya dan kembarnya ayah saya dulu kanker prostat, kemudian kena tulang punggung, 2 minggu lumpuh meninggal. Kadang-kadang kematian itu mulai dari bawah, dari kaki gitu naik ke atas. Saya pikir wah saya udah seminggu nih kena tulang punggung, jangan-jangan saya seminggu lagi meninggal gitu ya. Tapi memang dokter bilang ini segera mesti dioperasi, dokter syaraf. Tapi ruang dan mesti segera. Kalau saya tunggu BPJS itu mesti nunggu sebulan atau 6 bulan bisa udah keburu meninggal. Jadi akhirnya saya udahlah diputuskan kita mandiri. Itu sekali operasi aja untuk syaraf tulang punggung itu 250 juta. Wah saya pikir dari mana nih langsung segitu ya. Tapi udahlah melangkah iman kita masuklah untuk operasi mandiri. Dan dioperasi. Kemudian waktu di Singapura saya kena kanker juga kan, cuman itu bertahap. Jadi ada tahapan kemo, kemudian radiasi, terus operasi, kemo lagi ada tahapan. Tapi kemarin itu 8 dokter langsung semua, jadi baru luka punggung itu masih basah, sudah operasi saluran ginjal karena ginjal saya bengkak. Jadi pasang digistent 30 cm, saya udah dioperasi lagi. Kemudian 2 liter air dari paru-paru dikeluarkan. Saya tanya kepada dokter, kenapa ini? Kata dokter, paru-paru kamu sudah terpapar, ginjal terpapar, getah bening terpapar, perut terpapar. Terus saya tanya sama dokter, jadi sebenarnya saya sakit apa sih dok? Gitu. Saya sakit apa ini? Orang-orang tanya. Kemudian dokter bilang, udah bilang aja kamu kambuh lagi kankernya. Stadium berapa sih orang-orang tanya, bilang aja kambuh. Terus rupanya kan ada tumor marker itu, kalau tumor marker itu 30 apa 31 paling tinggi. Jadi kalau kita udah 32 ukurannya udah lebih dari 31 ke atas udah kena kanker. Pertama saya diukur nggak bisa hitung, udah terlalu tinggi. Kedua terbaca sudah di 2400 waktu itu. Kemudian saya di kemo, jadi waktu itu saya langsung luka belum sembuh benar, baru 2-3 hari operasi, sudah operasi di ginjal, sudah langsung di kemo, saya langsung di radiasi, saya langsung semua dokter kayak sekaligus sampai kalau bukan Tuhan sih nggak kuat gitu. Sekarang rupanya painkiller itu kayak koyo ditempel, narkotik. Biasa orang cuma 1 painkillernya, tapi kemarin karena saya terlalu banyak dikejar gitu, jadi saya dikasih 3 painkiller, koyo itu, kasih 2 untuk ditelan, dari infus juga, saya nggak bisa makan juga. Jadi karena udah penuh di sini di macam-macam, jadi makan dari kaki. Susah telan juga. Biasa iblis kan suka bilang, wah barangkali kamu berdosa, barangkali kamu apa gitu kan. Lalu saya tanya sama Tuhan, barangkali kalau saya ada dosa Tuhan, atau saya mesti bertobat di mana, saya mau apa Tuhan nyatakan pada saya, kan gak ada yang kebetulan. Kemudian Tuhan ingatkan pada saya, pertama ayat yang Tuhan ingatkan adalah Yohanes Pembaptis di Lukas 3 ayat 16. Inilah ayat yang pertama diingatkan Tuhan. Waktu saya tanya sama Tuhan, mengapa engkau izinkan saya begini padahal saya melayani udah dari tahun 80. Jadi tahun lalu saya udah 43 tahun di ladang Tuhan, banyak yang juga ke daerah-daerah. Tapi inilah yang Tuhan kasih pertama. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Saya pikir saya sudah mengalami baptisan air, sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Mungkin waktu itu saya pikir barangkali inilah baptisan api. Ini baptisan api.
saya tiba-tiba ingat almarhum Uskup Agung Leo Sukoto. Beliau sakit kanker waktu itu, kesakitan mungkin painkillernya waktu itu belum terlalu canggih seperti saat ini. Beliau kesakitan, Ibu Esther mengajak saya menjenguk almarhum Uskup Agung Leo Sukoto. Di dalam kesakitannya beliau berkata, saya sedang di api penyucian. Karena memang api penyucian itu bukan tempat tetapi situasi atau kondisi. Jadi bukan lokasi tapi situasi atau kondisi. Supaya terlihat iman kita itu dibangun di dasar iman kita itu dibangun apa di atasnya. 1 Korintus 3 ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jadi baptisan api itu untuk menguji kita. Apakah kita berkualitas emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Supaya di sini ayat 13, 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tiba-tiba saya teringat nama-nama rasul dan nabi di kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Paulus, dan juga di perjanjian lama misalnya Ayub, Musa, Abraham, Yunus, Daniel. Semua mereka mengalami orang-orang kudus. Semua mereka mengalami baptisan api atau penderitaan yang bukan karena kesalahan mereka, tetapi penderitaan dalam kehendak Tuhan. Mungkin untuk saya baptisan api itu adalah penyakit. Mungkin ada orang keluarga atau mungkin bisnis atau mungkin ada mertua, menantu, siapalah gitu ya, lain-lain. Tapi penghiburannya adalah pencobaan gak pernah melampaui kekuatan. Karena ada yang bilang, aduh ngeri banget kalau mesti lewat begitu. Saya bilang gak usah khawatir. Karena pencobaan itu gak pernah melampaui kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi gak usah khawatir karena gak melampaui kekuatan. Jadi ketika saya kesakitan lewat macam-macam tindakan medis, saya selalu bilang ini gak melampaui kekuatan saya. Ini pasti gak melampaui kekuatan saya dan Tuhan pasti menolong saya. Karena Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Ada seorang hamba Tuhan waktu itu berdoa untuk saya ingat Cyril John waktu itu. Dia berdoa untuk saya 15 tahun lalu. Dia berkata, terima kasih untuk penderitaan, kesengsaraan yang saudari saya alami. Karena penderitaan dan kesengsaraan adalah mimbar terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Kita lihat para rasul, para nabi, para orang kudus ketika mereka mengalami penderitaan dalam kehendak Tuhan. Dan mereka keluar cemerlang bagai emas murni. Itu menjadi mimbar yang terbesar bagi kemuliaan Tuhan. Dan biar pewarta Injil juga takut dong kita nanti mau masuk tanah, takut juga gitu kan. Tuhan menghibur saya bahwa gak ada yang dapat pisahkan engkau dari kasihku. Bahkan maut sekalipun tidak bisa pisahkan engkau dari kasihku. Itu di Roma 8, 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang
maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu kuasa lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun musim dalam hidup kita, apapun alam yang kita masuki, entah alam jasmani, entah alam rohani, atau nanti alam maut sekalipun, janji Tuhan tidak ada yang dapat pisahkan kita dari kasih Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Saya juga ingat Ayub 23 ayat 10. Ini banyak sih sebenarnya, cuman saya bagikan ini. Di sini dikatakan Ayub 23 ayat 10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Tuhan tolong kuatkan saya Tuhan, supaya saya luluslah di dalam baptisan api ini. Memang sebagai pewarta kalau khotbah kita enak. Teori-teori itu enak banget, tapi Tuhan lebih senang kita praktek. Kita teori itu udah ikut SHDR, segala seminar, kita udah komplit kita ikutin. Tapi Tuhan mau kita bukan jadi ahli teori saja, tapi terutama ahli praktek bagi kemuliaan namanya. Saya mulai melayani Tuhan kan dari tahun 80. Satu ketika Ibu Esther, kami pelayanan di pedalaman Kalimantan. Yang gak ada jalan itu bisa hanya lewat Sungai Kapuas. Jadi ada pabrik perhutanan di pedalaman, gak ada jalan cuma lewat Sungai Kapuas. Jadi kita mau ada seminar sehari, kita berangkat pagi pulang malam. Pas pulang malam hujan. Terus kita mesti naik speedboat. Speedboat itu wipernya udah kering, jadi biar dia sek nggak berguna karena udah kering. Dan di sungai itu dialirkanlah balok-balok kayu, gitu. Yang nyetir speedboat anak muda, jadi dia tuh, dia gas, dia ngebut, slip di kayu itu, padahal hujan gelap nggak ada, namanya di hutan. Kita udah bilang jangan cepet-cepet. Oh saya sudah biasa katanya. Dan kita tabrakan waktu itu dengan satu balok, balik-baliknya nabrak balok. Jadi kita nggak bisa jalan, cuman terputar-putar, terapung-apung di Sungai Kapuas. Gelap, hujan, tiba-tiba iblis seperti ada ngomong sama saya. Kamu ya udah persembahkan hidup kamu habis-habisan bagi Tuhan sampai ke pedalaman begini. Tiba-tiba nanti kamu mati, tiba-tiba Tuhan yang kamu ikuti salah. Gitu, aduh bener juga ya, aduh ngapain nih pedalaman begini, gelap-gelap nih. Tiba-tiba saya di alam baka, kamu salah gitu kan. Kita udah persembahkan hidup, udah habis-habisan ya. Mana kan kalau di gereja Katolik kan kita nggak ada perpuluhan, nggak ada gaji, nggak ada karir, nggak ada pendeta muda dulu, PDP, apalah. Bener-bener, aduh itu bener-bener mengganggu saya. Terus terang mengganggu saya gitu. Aduh gimana ya, ntar ternyata saya salah nih gimana. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Akhirnya paginya kita selalu sharing. Kita selalu sharing kitab suci dan Tuhan menjawab keraguan-keraguan saya. Itu dari Tuhan menjawab, itu lagi sharing, bacaan harian itu. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Surat berharga kalau nggak ada meterai sah nggak? Mesti ada meterai supaya sah. Nah seluruh perjanjian lama, perjanjian baru dari Tuhan disahkan dengan apa? Kita meterai 10.000 aja kita percaya. Tapi Tuhan meteraikan semua perjanjian lama, perjanjian baru, katanya ada kurang lebih 30.000 janji-janji Tuhan.
yang ya dan amin bagi kita, itu disahkan dengan apa? Meterainya adalah Roh Kudus. Roh Kudus, kita rasakan ada Roh Kudus dalam kita. Kalau kita ngomong salah, kita nyakitin orang, mungkin orang itu gak berasa, kita rasa ada Roh Kudus. Jadi meterainya seluruh perjanjian Tuhan adalah Roh Kudus. Dan di ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah meterai dan adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya. Biasanya kan kalau orang mau beli apa kasih DP, ini DP-nya, nanti saya balik saya lunasin seluruhnya. Nah DP daripada seluruh janji-janji Allah bagi kita yaitu Roh Kudus. Ini DP-nya adalah Roh Kudus. Jadi sejak itu seperti lagu karangannya Ibu Lisna, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Karena ada Roh Kudus yang adalah meterai dan juga DP dari Tuhan untuk kita. Memang ketika mengalami baptisan api, yang kita perlu, kita mesti menguatkan hati. Soalnya ngeri, kalau saya mau dengar kata-kata dokter, aduh serem banget. Dokter berkata saya nggak mungkin berjalan, saya akan lumpuh seumur hidup atau meninggal sih gitu ya. Kalau hidup pun lumpuh. Tapi kita mesti menguatkan hati kita. Sama seperti Simon Petrus, ketika dia melihat Yesus, dia bisa berjalan di atas gelombang air. Tapi ketika dia fokus pada gelombang, dia tenggelam. Saya juga waktu itu, aduh ngeri-ngeri soalnya apa yang saya alami. Kalau saya fokus kepada sakit penyakit, agak goyang gitu ya. Kadang-kadang saya sampai berdoa cuma bisa Yesus, Yesus, Yesus. Cuma bisa Bapa kami. Kadang-kadang saya bilang, ya Tuhan aku percaya. Tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. Kau Allah yang maha tahu. Saya latihan fokus. Mengalihkan dari gelombang kepada kuasa Yesus. Kalau saya memandang kuasa Yesus, saya jadi kuat lagi gitu. Dan puji Tuhan, saya mulai membaik. Tadinya saya nggak bisa duduk. Akhirnya saya jadi bisa duduk. Saya jadi bisa berdiri. Dan saya mulai bisa berjalan. Saya mulai bisa berjalan. Karena itu apapun yang sedang kita alami, kuatkan hati kita. Fokus kepada Yesus. Karena bagian Tuhan sudah selesai, tinggal bagian kita. Dan Tuhan mau kita semua keluar cemerlang bagai emas murni. Saya sekarang mau berdiri dan membuktikan saya jalan. Kita akan nyanyikan kuatkanlah hatimu. Lewati segala persoalan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang bangkit, hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Tadinya berdiri begini aja gak mungkin, tapi Tuhan luar biasa. Kuatkan hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongku. Jangan berhenti. Harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Allah kita yang hidup. Allah mujizat, Allah penolong, dan Allah penyembuh. Sekali lagi mari kita berikan bagi kemuliaan nama Tuhan untuk Ibu Mike Lolong yang telah menjadi berkat untuk setiap kita lewat kesaksian yang luar biasa. Dan sebagai ucapan terima kasih dari PDPKK Gloria, ada sebuah karangan bunga yang dipersembahkan dan akan diberikan oleh Bapak Endi Raharja. Terima kasih Kak Mike, teruslah menjadi berkat, panjang umur dan selalu sehat. Dan untuk informasi kita, tanggal 21 Mei kemarin hari Selasa, Ibu Mike Lolong berulang tahun yang ke-68. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat ulang tahun Kak Mike, terus menjadi berkat bagi Tuhan Yesus. Yaitu saya tanya kepada dokter, tulang saya yang hancur karena saya tadinya pakai korset, pakai ini untuk leher. Saya tanya dokter, tulang saya yang hancur itu bagaimana? Apa di semen, apa di gimana? Dan dokter berkata, tulang kamu yang hancur tumbuh kembali dan menjadi kuat. Kalau masih kecil tumbuh nggak apa-apa. Ini saya udah umur 68, ya udah mau 70, tulang saya tumbuh inilah dokter. Luar biasa ya dok, aduh. Puji Tuhan ya dok, makasih ya dok, terima kasih nah, Tuhan. Ini ya. Yang apa? Ini pennya saya pasang cuma 3. Loncat ini dari berapa level ya loncat. Ini juga di sini juga hancur. Ini hancur. Jadi yang bisa yang di ini aja. Yang nggak bisa dipasang ini dua level hilang. Di sini 3 level nggak salah. Pasang pen. Hancur mau gimana? Udah mulai bagus tuh. Udah mulai bagus. Ini udah mulai bagus tuh. Hah? Ini udah mulai bagus. Ini mesti kan tiap ini saya harus pasang pen, pasang skrupnya. Ini kan ini hancur nih, hancur. Sekarang kita lihat dari sisi sini. Lumayan tuh udah mulai terbentuk tuh. Yang kita pasang udah kuat, ya tapi dia jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Tulangnya tumbuh atau? Tumbuh. Begitu. Hanya akan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Luar biasa.